Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dian Wisnu Arga. Sehari-hari saya biasa dipanggil dengan Arga. Saya di AGD 118, kebetulan sehari-hari di bagian staf diklat, dan di sini saya ditugaskan untuk membawakan materi, yaitu tentang aritmia, ya, atau algoritma penanganan aritmia yang mengancam nyawa pada pasien dewasa selama kurang lebih 45 menit ke depan. Jadi mohon Bapak Ibu bisa diperhatikan nanti di slide, ya, kemudian juga bisa sambil dibuka nanti bukunya, di buku panduan yang sudah Bapak Ibu dapatkan, sehingga nanti ketika ada pertanyaan boleh disimpan dulu sampai sesi materi ini selesai. Pertanyaan bisa langsung dapat disampaikan nanti saat sesi pertanyaan maupun bisa langsung menggunakan chat. Seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, adult cardiac arrest algorithm atau algoritma henti jantung pada orang dewasa. Jadi fokus kita di sini adalah tentang penanganan pasien dengan aritmia yang mengancam nyawa. Nah, seperti apa nanti mulai dari pengenalannya sampai kemudian tindakannya seperti apa dan estimasi sampai kapan kita melakukannya itu akan kita bahas selama 45 menit ke depan. Nah, di sini seperti biasa ada contoh skenario, ya. Bapak Ibu atau teman-teman bekerja di IGD rumah sakit tipe C dengan 1 dokter umum dan 3 perawat. Nah, di sini menerima seorang pasien dengan keadaan umum tidak sadar, tampak pucat, kulit basah ya atau berkeringat, diantar oleh keluarga. Riwayat pasien tidak sadar dalam waktu 10 menit yang lalu di dalam mobil ya ketika dalam perjalanan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan terhadap pasien tersebut? Nah, apa nih pasiennya kita curigai mengalami apa kira-kira? Nah, ini nanti kita akan bahas seperti apa alurnya ya dalam proses penanganan pasien dengan gambaran-gambaran seperti yang salah satu contohnya seperti yang ada di monitor. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, jadi tujuan dari materi ini adalah yang pertama, Bapak Ibu atau teman-teman dapat menginterpretasikan gambaran EKG di monitor. Jadi EKG yang kita baca ini bukan EKG yang kita rekam selama di kertas sebanyak 12 lead, bukan, tapi EKG yang berjalan di monitor, ya. Nah, ini yang disebut dengan EKG strip seperti yang tadi sudah saya sampaikan di materi EKG normal, ya. Jadi namanya adalah EKG strip. Kemudian mengenali penyebab henti nafas dan henti jantung. Ya, jadi selain kita dapat membaca nama gambarannya apa atau menginterpretasikan nama gambaran EKG-nya apa, kita juga mengetahui kira-kira kenapa ini bisa terjadi henti nafas dan henti jantung. Nah, ini juga nanti ada beberapa hal. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu mampu atau dapat mengenal dan melakukan penata laksanaan ya pada pasien dengan aritmia yang mengancam nyawa atau yang disebut dengan aritmia letal. Jadi sekali lagi kursus BT dan CLS ini tidak dibuat khusus untuk membentuk perawat menjadi seorang perawat yang ahli tentang jantung, bukan. Tapi inti dari kursus ini salah satunya adalah bagaimana dalam waktu 10 menit pertama Bapak, Ibu, dan teman-teman mampu mengidentifikasi dan melakukan penata laksanaan pada pasien dengan kondisi gawat darurat, baik itu trauma dan juga jantung. Nah, jantungnya masuknya kemana? Yang sekarang kita bahas ini, yang mengalami kondisi aritmia letal. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari gambaran aritmia yang mengancam nyawa.
Yang pertama, kalau kita lihat di monitor, Bapak Ibu bisa melihat di situ ada yang namanya ventricular fibrilasi atau yang disingkat dengan VF. Ya. VF ini memiliki ciri khas iramanya tidak teratur, kemudian frekuensi heart rate-nya lebih dari 350 kali per menit sehingga tidak dapat dihitung. Kemudian gelombang P-nya tidak ada, PR intervalnya juga tidak ada, kemudian QRS-nya lebar dan tidak teratur. Nah, ini contohnya yang paling gampang sebenarnya ya kita ingat aja gambaran seperti rumput. Itu udah pasti gambarannya namanya VF. Jadi semuanya munculnya kayak rumput, nggak beraturan. Itu berarti VF. Ya. VF sendiri ada VF kasar dan VF halus. Ya. Mau dia kasar, mau dia halus, sama penanganannya. Ya, diapain? Nanti kita lihat. Oke. Kemudian gambaran yang kedua adalah ventricular tachycardia yang disingkat dengan VT. Nah, berbeda dengan VF, ini sama-sama dari ventricle, tapi memiliki ciri khas irama yang teratur kalau di sini. Kalau tadi VF itu semua tidak beraturan, sebaliknya kalau VT dia teratur. Jadi inti dari takikardi, mau jenis takikardi apapun, pasti iramanya teratur. Yang namanya takikardi pasti teratur. Nah, salah satunya adalah ventricle takikardi atau ventricular takikardi. Itu iramanya pasti teratur. Heart rate-nya lebih dari 100. Karena dikatakan takikardi harus di atas 100 kali per menit. Gelombang P di sini sudah tidak ada. PR interval apalagi, karena P-nya nggak ada, berarti PR tidak bisa dinilai. Dan QRS-nya lebih dari 0,12 detik lebarnya. Jadi ingat pokoknya ciri khas irama yang dihasilkan oleh ventricle, maka QRS-nya pasti lebar, yaitu lebih dari 0,12 detik. Ya, nah, salah satunya adalah ventricular tachycardia atau disingkat dengan VT. Jadi bedanya VT dan VF adalah di irama. Jelas ya? Pokoknya sama-sama ventricle, kalau VF seperti rumput tidak teratur, kalau VT teratur. Lanjut, asistol. Keadaan ini ditandai dengan tidak terdapatnya aktivitas listrik jantung. Jadi nggak ada aktivitas listrik jantung lagi. Di monitor hanya terlihat gambaran seperti garis lurus. Nah, ini contohnya. Jadi hampir lurus, ya. Hampir lurus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini nanti kita juga akan bahas. Apa tindakannya? Yang jelas kalau gambarnya seperti garis lurus, udah pasti namanya asistol. Ya. Nah, berikutnya adalah PEA. PEA itu singkatan, ya, singkatan dari pulseless electrical activity. Pulseless, pulse itu nadi, pulseless berarti nadinya nggak ada. Electrical, listrik, activity, aktivitas. Jadi ada aktivitas listrik, tetapi nadi tidak teraba. Itu yang disebut dengan PEA. Terus gambaran PEA itu seperti apa? Tidak harus seperti yang ada di monitor. Itu hanya salah satu contoh dari PEA. Berarti ada yang lain dong, banyak ya. Jadi fokus kita di PEA ini adalah ada irama, tapi nadinya nggak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan PEA. Bukan nama gambaran ini disebut PEA, bukan. Tapi kalau ada irama nadinya nggak teraba, baru itu disebut dengan PEA. Ya. Nah, tadi saya bilang ini salah satu contoh, berarti ada contoh yang lain. Nah, ini kalau kita lihat nama gambaran yang dimonitor, dengan ciri khas P tidak ada, QRS lebar, berarti ini dari ventricle. Nah, ini yang disebut dengan idioventrikuler. Kemarin di praktikum EKG, ya pasti dibahas. Idioventrikuler. Mau dia idioventrikuler, seperti yang ada di monitor, mau dia sinus, mau dia junctional, mau dia atrial, jika nadinya tidak teraba, maka disebut PEA. Jadi sekali lagi, PEA itu artinya ada gambaran EKG di monitor, tapi nadi tidak teraba. Terus gimana dengan VT, VF, dan asistol? Apakah bisa disebut dengan PEA? Nah, dari tiga itu, VT, VF, asistol itu sudah di luar, ya. Artinya selain tiga gambaran tadi, ya, selain asistol, selain VT, selain VF, itu semua gambaran bisa disebut dengan PEA kalau nadinya tidak teraba. Jadi intinya di luar tiga gambaran yang tadi VT, VF, dan asistol. Oke. Nah,
Kemudian penyebab kenapa bisa terjadi henti nafas dan henti jantung, ya, ini dikarenakan ada yang dikenal dengan istilahnya 5H dan 5T. Jadi kalau Bapak Ibu baca-baca referensi-referensi terutama dari AHA, ini yang memang sudah dari dulu dilakukan riset, ya. Ternyata kebanyakan pasien-pasien yang mengalami henti nafas, henti jantung ini disebabkan oleh adanya faktor di antaranya 5H dan 5T. Mulai dari hipovolemi, kurangan cairan, hipo atau hiperkalemia, ya, kaliumnya kurang atau lebih, ya, hipoksia, kurangan oksigen, hidrogen ion atau asidosis, kemudian hipotermi, semua berawalan dari H. Nah, yang T-nya ada tension pneumothorax, ini berarti ada penumpukan udara di rongga pleura, kemudian tamponade jantung, ini ada penumpukan cairan di rongga perikardium, kemudian keracunan, toksin, kemudian ada trombosis pulmonari, berarti ada sumbatan pembuluh darah di pulmonar, kemudian ada trombosis koronari, ada sumbatan pembuluh darah di koroner, ada penyumbatan di koroner. Jadi ini istilah untuk T-nya, 5T. Jadi ini bisa dicari, ya, saat resusitasi berlangsung atau setelah dilakukan resusitasi. Jadi intinya fokus kita ketika resusitasi, ya pasiennya duluan yang kita selamatkan, gitu. Nah, lalu berikutnya ada rantai penyelamatan. Ini pun sudah dibahas, ya, sebelumnya di materi BHD pastinya. Ya, di materi BHD ada istilah rantai penyelamatan atau dikenal dengan chain of survival. Ada 5 rantai penyelamatan. Nah, 5 rantai penyelamatan ini dibagi menjadi 2, di mana terjadi pada kondisi di luar rumah sakit dan juga kondisi di dalam rumah sakit. Ya, kondisi apa? Kondisi yang mengancam nyawa. Misalnya, kalau kita lihat di rantai penyelamatan yang HCA itu Hospital Cardiac Arrest atau IHCA, ada I-nya, ya, in Hospital Cardiac Arrest. Nah, ini berarti kondisi terjadi serangan jantung di dalam rumah sakit. Apa yang menjadi prioritas utama? Yaitu di situ rantai yang pertama adalah gambar kaca pembesar. Di situ diartikan bahwa pengawasan dan pencegahan itu diutamakan, ya, dalam kondisi lingkungan rumah sakit pada pasien-pasien yang memang berisiko untuk terjadi henti nafas, henti jantung, atau serangan jantung. Nah, dengan cara apa? Ya, contohnya, kalau di ruang-ruang gawat darurat, itu sudah disiapkan dari timnya, dari alat-alatnya. Sebenarnya tidak harus di ruang gawat darurat, dimanapun, intinya di lingkungan rumah sakit. Contohnya, selain orang medis, misalnya bisa saja security, bisa saja cleaning service, ya, bisa saja bagian yang parkiran, itu mereka harus dilatih, minimal bisa melakukan bantuan hidup dasar atau RJP. Makanya di situ ada pencegahan, ya, selain pengawasan. Dan berikutnya rantai yang kedua ada gambar telepon. Nah, ini lebih ke sistemnya di rumah sakit tersebut, ya. Sistemnya juga harus benar-benar sudah disiapkan. Contohnya yang paling sering ada code blue misalnya. Berikutnya kompresi, segera dilakukan RJP, ya. Nah, ini tadi tidak hanya dilakukan oleh tim medis, tapi bisa juga oleh orang awam. Bisa saja orang yang baru datang ke rumah sakit sampai di parkiran sudah henti jantung. Nah, itu bisa terjadi. Artinya, kalau security-nya dilatih, mereka tahu cara pertolongan pertamanya. Nah, selanjutnya adalah rantai yang keempat, defibrilasi cepat. Artinya, alatnya harus siap. Alat yang berhubungan dengan kondisi henti jantung, ya defibrilator, itu harus sudah siap, standby, ya. Bisa AED, bisa yang manual, seperti itu. Dan selanjutnya adalah bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca henti jantung yang terintegrasi. Minimal sudah siap menampung pasien pasca dilakukan resusitasi. Ruangannya yaitu minimal ruang ICU misalnya. Nah, itu kondisi di dalam rumah sakit. Nah, gimana dengan di luar rumah sakit atau out hospital cardiac arrest? Nah, yang pertama di sini perbedaannya adalah di rantai pertama, yaitu sistemnya. Nah, ini kadang-kadang masih banyak masyarakat kita yang belum tahu nomor-nomor emergensi. Artinya kalau ada
yang berhubungan dengan medis minta bantuannya kemana itu masih bingung. Nah, itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Padahal sekarang sudah mulai dibangun yang namanya sistem-sistem untuk penanggulangan emergensi. Contohnya SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Nah, dari pemerintah sendiri ada yang namanya PSC 119. Atau dari Menteri Telekomunikasi ada 112, itu bisa juga untuk kebutuhan medis. Karena nanti bisa butuh ambulan, bisa juga nelpon ke 112. Jadi ada pilihan, ada 119, ada 112. Tapi sekali lagi, belum semua daerah bisa menerapkan program tersebut. Terutama daerah-daerah terpencil itu kadang-kadang masih belum ada bahkan. Ya, hanya beberapa wilayah-wilayah di perkotaan biasanya yang sudah ada. Jadi mudah-mudahan sih bisa merata seperti ini, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat umum ya. Dan yang paling penting ya menurunkan angka kematian akibat dari serangan jantung, karena sampai sekarang masih nomor 1 di dunia. Kemudian berikutnya rantai kedua adalah RJP. Nah, ini RJP tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya medis yang melakukan, tapi orang awam pun harus dilatih. Nah, ini banyak masyarakat yang belum tahu bahkan RJP itu apa. Bahkan tindakan tekan-tekan dada baru lihat di film-film, mereka nggak tahu itu buat apa gitu. Jadi itu pentingnya sosialisasi, terutama harus dilatih memang. Berikutnya RJP. Setelah RJP adalah defibrilasi cepat. Nah, ini juga di tempat-tempat umum itu belum ada alat defibrilasi yang memang disediakan yang bisa dioperasionalkan oleh orang awam, yaitu yang namanya AED. Nah, itu kalau saya lihat sampai sekarang sih baru ada di tempat-tempat seperti di bandara, di stasiun, itu yang terlihat. Tapi di tempat lain belum kelihatan ada atau tidaknya. Nah, yang keempat adalah ambulans, layanan medis ya, darurat dasar dan lanjutan. Nah, ini ambulansnya banyak. Kalau kita lihat ambulans itu hampir semua wilayah ada ambulans kan. Tapi pertanyaannya, standarnya gimana? Supirnya tahu nggak cara bawa ambulans yang benar? Ya, kemudian ambulansnya ini alatnya lengkap apa enggak? Ketika dibuka isinya sesuai apa enggak? Gitu. Dan petugasnya pun tahu nggak cara bawa pasien tersebut dengan menyesuaikan kondisi cederanya. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Dan berapa lama sampainya kalau kita telepon ambulan? Itu yang paling penting. Jelas ya, jadi sistem ini juga sangat penting. Nah, yang terakhir adalah ya sama, perawatan pasca henti jantung yang terintegrasi. Jadi itu gambaran tentang rantai penyelamatan. Inilah yang akan menentukan keberhasilan dari pertolongan yang sudah dilakukan kepada pasien. Kalau rantai penyelamatan ini berjalan dengan baik, maka tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi. Jadi tingkat keselamatan pasiennya akan semakin baik, ya, semakin bagus. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke defibrilasi. Nah, ini yang berhubungan dengan nanti yang akan teman-teman Bapak Ibu lakukan di praktikum, yaitu melakukan tindakan DC shock. Ya. Nah, ini istilahnya namanya adalah defibrilasi. Suatu tindakan terapi menggunakan aliran listrik secara asinkron atau biasa disebut dengan DC shock asinkron pada pasien dengan VF dan PT tanpa nadi. Jadi sekali lagi, pasien yang dilakukan defibrilasi adalah pasien dengan gambaran VT tanpa nadi dan VF. Ingat ya, cuma 2 ya, VT tanpa nadi dan VF. Terus asistol boleh nggak di DC shock? Kira-kira boleh nggak? Nah, kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman lihat di film, boleh nggak? Nah, lihatnya film mana dulu? Kalau lihat di sinetron, ya boleh-boleh aja. Bahkan DC shock-nya pun tadi, bajunya nggak dibuka, terus apa lagi? Nempelnya aja sejajar. Nah, itulah yang harus diluruskan, yang mungkin sampai sekarang masih banyak yang disiarkan di sinetron-sinetron seperti itu. Itu sebenarnya jadinya ke arah pembodohan ya. Jadi itu sebenarnya ya nggak boleh, jelas-jelas nggak boleh. Kenapa asistol nggak boleh? Karena tujuan dari defibrilasi, dari namanya saja jelas, defibrilasi. Berarti menghentikan fibrilasi dari pasien, menghentikan getaran dari otot jantung yang ada di pasien. Jadi gimana?
Dengan cara ya dikasih kejut listrik dosis tinggi, jebret, biar apa? Biar berhenti. Jadi tujuan dari DC shock adalah menghentikan aktivitas listrik jantung sementara. Gitu. Nah, asistol ada listriknya enggak? Ya asistol kan aktivitasnya udah berhenti. Ya udah, makanya nggak dilakukan DC shock lagi. Terus diapain? Ya hanya RJP saja. Gitu. Jadi sekali lagi DC shock hanya pada gambaran VF dan VT tanpa nadi. Nah, posisi pedalnya, nah kita lihat tuh yang ada di gambar, Bapak Ibu lihat. Jadi posisinya tidak sejajar tapi miring, ya. Kondisinya kenapa miring? Karena di situ jelas ada arah listrik dari vektor listrik jantung. Oke. Jenisnya ada monofasik, ada bifasik. Monofasik ini dengan kekuatan 360 Joule, bifasik 120 sampai 200 Joule. Bedanya monofasik itu satu arah listriknya, bifasik dua arah, makanya Joule-nya lebih kecil. Nah, pada anak 2-4 Joule per kilogram berat badan dengan dosis maksimal 4-8 Joule per kilogram berat badan. Energinya ya, jadi perbedaannya di energi. Nah, ini sudah sempat kita bahas juga ya, sempat saya bahas di materi SKA tadi, yaitu ketika ada pasien datang dengan keluhan nyeri dada, pasiennya masih sadar, maka kita lakukan vomit, yaitu ada visual, verbal, vital sign. Ya. Lalu masuk ke oksigen, berikan oksigen, nasal kanul. Terus monitor, pasang EKG 12 lead, cari ada tidak ST elevasi, ST depresi, Q patologis. Terus apalagi? Pasang infus, sekalian ambil sampel darah, cek enzim jantung. T-nya adalah treatment, yaitu Monaco. Apa tuh? Morfin, oksigen, nitrat, aspirin, clopidogrel. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ini untuk memudahkan, ya, guide untuk memudahkan ketika kita menangani pasien yang masih sadar dicurigai dengan SKA. Nah, sekarang kita fokus ke kondisi yang sudah cardiac arrest. Nah, algoritmenya seperti apa? Kita langsung fokus ke yang ada di monitor, Bapak Ibu atau teman-teman. Jadi ada dua jenis algoritma pada cardiac arrest. Yang pertama adalah pada gambaran VF atau VT tanpa nadi. Yang kedua pada gambaran asistol atau gambaran PEA. Jadi kuncinya dari 4 gambaran yang mengancam nyawa tadi, ada VF, VT tanpa nadi, asistol, dan PEA. Ini sebenarnya hanya dibagi 2 algoritma. VT tanpa nadi dan VF itu satu algoritma, asistol dan PEA juga satu algoritma. Jadi 2 algoritma. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke VT tanpa nadi dan VF. Apa yang dilakukan pertama kali ketika kita menemukan korban ini dalam kondisi henti jantung, terus gambaran di monitor menunjukkan VF atau VT tanpa nadi. Yang pertama adalah lakukan defibrilasi atau DC shock diikuti dengan RJP. Jadi DC shock dulu berapa Joule? 360 Joule kalau monofasik, 200 Joule kalau bifasik. Terus lebih baik apa dulu nih? DC shock atau RJP dulu? Nah, ini tergantung kesiapan alat. Kalau alatnya belum siap, harus kasih gel dulu, harus diatur energinya dulu. Berarti ya sambil nunggu itu RJP dulu. Tapi RJP-nya hanya menunggu DC siap gitu. Bukan RJP 5 siklus baru di DC shock, bukan. Tapi RJP hanya untuk mengisi kekosongan waktu. Harus di RJP. Nah, sampai ini sudah siap, langsung DC. Tapi kalau dari awal DC sudah siap, ya udah itu lebih bagus lagi, segera DC shock. Setelah DC, jebret, apa yang dilakukan berikutnya? RJP. Berapa menit? 2 menit. Atau 5 siklus. Nah, jadi RJP-nya itu 2 menit atau 5 siklus. Idealnya 2 menit itu 5 siklus. Tapi yang paling pas yang hitungnya pakai menit. Jangan udah ada jam, udah ada dokumentasi yang melihat waktu tetap berdasarkan siklus kelima ya, jangan juga. Tetap sesuai dengan menit. Karena dari AHA menganjurkan setiap 2 menit untuk tukeran nantinya. Nah, jadi setelah 2 menit, maka dilakukan yang namanya SAS.
Apa itu SAS? Singkatan dari stop, analyze, dan switch. Stop CPR, analyze, iramanya dianalisa, switch, tukar posisi. Nah, jadi siapa yang menentukan SAS? Ya, berarti ada satu orang yang ditunjuk jadi leader. Jadi gini, dalam satu tim itu idealnya dari AH adalah 6 orang. Siapa saja? Pertama ada leader, kedua ada kompresor, ketiga ada ventilator, keempat ada sirkulator, kelima ada defibrilator, keenam ada dokumentasi. Ingat ya, leader, kompresor, ventilator, sirkulator, defibrilator, dokumentasi. Leader, instruksi yang jelas. Kompresor, kompresi dada, fokus. Ventilator, bagging, memastikan oksigennya masuk. Oh, belum dipasang opa misalnya, pasang. Itu tugas yang ventilator. Sirkulator, nyiapin obat, masukin obat, cairan, semua itu sirkulator. Defibrilator, monitor EKG, ngatur energi dan memberikan DC, itu defibrilator atau electrical. Terakhir, dokumentasi. Nah, ini kuncinya yang menentukan ini sudah 2 menit, ini harus masuk obat dan sebagainya. Itu dia mengingatkan. Yang menentukan tetap leader ya, tapi yang mengingatkan adalah dokumentasi. Jadi, kapan tahu sudah 2 menit? Dari dokumentasi. Terus siapa yang menghentikan atau bilang SAS, memberikan aba-aba, itulah leadernya. Jadi, ketika sudah 2 menit, si dokumentasi langsung teriak, 2 menit. Nah, baru leader langsung bilang, SAS. Disingkat aja, gampang aja ya, SAS. Jadi kalau dengar aba-aba SAS, maka langsung RJP berhenti, pindah posisi. Yang kompresi, pindah ke DC shock. Nah, ini kalau 6 orang, yang kompresi tukerannya sama yang DC. Nah, yang DC shock pindah ke kompresi. Pokoknya 2 orang itu aja yang gantian. Yang lain tetap posisinya. Nah, terus analisa irama, SAS, stop, analyze, switch. Nah, analisa siapa? Leadernya yang baca EKG gambarannya. Apa gambarannya? Kalau masih sama, VT tanpa nadi atau VF, berarti DC shock lagi, RJP lagi 2 menit, sambil masuk obat yang pertama. Siapa yang masukin? Sirkulator. Apa yang dimasukin? Epinefrin 1 mg. Masuk. Ya. Jangan lupa dielevasikan. Ya. Kemudian didorong juga. Jangan lupa, epinefrin boleh dianjurkan, boleh tidak. Jadi tergantung ke SOP dari instansi masing-masing. Tapi yang paling penting adalah didorong. Itu wajib. Di flash. Kenapa? Epinefrin 1 cc, 1 mg itu 1 ampul, 1 cc. Jadi kalau 1 cc kita cukup epinefrin aja, paling masuk ke sini aja. Kalau kita pasang infus di sini misalnya. Nggak nyampe jantung, makanya wajib di flash, didorong. Flashnya dengan apa? NaCl misalnya. Nah, setelah itu, tetap lanjut RJP selama 2 menit. Nah, setelah 2 menit lagi, SAS lagi. Stop lagi, analyze lagi, switch lagi. Lihat lagi gambarannya, masih sama. Lanjutkan lagi DC shock, RJP lagi 2 menit, masuk obat yang kedua, yaitu amiodaron 300 mg. Tugas siapa? Sirkulator lagi, masuk. Dorong lagi, tetap didorong, dan elevasikan. Biasanya 10 detik ya elevasi. Sambil laporan yang masukin obat, amiodaron masuk 300 mg, nanti ditulis sama dokumentasi. Jadi ada komunikasi terbuka ya dan tertutup. Jadi oh ini sudah masuk, misalnya leader memerintahkan, oke masukkan amiodaron 300 mg. Itu perintah leader nih. Nanti sirkulasi masukin obat, setelah selesai dia ngomong lagi, tapi yang ngomong sirkulasi sekarang. Oke, amiodaron masuk 300 mg. Itu memastikan bahwa obat sudah diberikan. Gitu. Harus ada komunikasi yang jelas. Jangan diem-dieman. Ya. Apalagi misalnya lagi musuhan. Bodoh amat misalnya. Jadi harus ada komunikasi. Terus 2 menit lagi SAS. Nah, di SAS lihat lagi monitor masih sama. Lanjut lagi DC lagi, lanjut RJP lagi 2 menit, masuk epinefrin yang kedua. Tapi dosisnya tidak berubah, yaitu 1 mg. Ya, sambil RJP 2 menit. 2 menit, SAS lagi, monitor nggak berubah, lanjut lagi DC shock,
RJP lagi 2 menit, masuk amiodaron yang kedua. Nah, dosis amiodaron yang kedua adalah setengahnya. Jadi 150 mg. Tetap caranya sama, IV, bolus, dan didorong, kemudian tinggikan. Ya, lapor lagi ke dokumentasi. 2 menit lagi SAS, gambarannya masih sama. Berarti apa? Ya balik lagi ke atas lagi di situ. Kolom yang SAS di atas itu. Apa? Lihat monitor masih sama, berarti DC shock lagi, RJP lagi, masuk epinefrin lagi. Jadi obatnya selang-seling. Epinefrin, amiodaron, epinefrin, amiodaron, seperti itu. Nah, amiodaron maksimal 2 kali pemberian. Jadi kalau ternyata masih sama gambarannya, ya, setelah epinefrin, misal amiodaron masuk 300, epinefrin 1 mg, amiodaron 150, epinefrin lagi 1 mg, maka di sininya adalah no drug, karena amiodaron maksimal tadi 2 kali. Berarti no drug. Kenapa enggak epinefrin? Karena pemberian obat yang sama, jedanya adalah 3-5 menit. Sedangkan SAS itu setiap 2 menit. Jadi kalau habis masuk epinefrin, SAS masuk epinefrin lagi, jedanya baru 2 menit. Jadi belum dibolehkan. Makanya di situ no drug. Baru berikutnya kalau SAS lagi gambarannya masih sama, obatnya ya epinefrin lagi. Jadi yang tadinya isinya amiodaron jadinya no drug atau tanpa obat. Jadi epi amio, no drug, epi no drug. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai ROSC. Apa itu? Kemarin sudah dibahas kan di BHD, yaitu return of spontaneous circulation. Jadi sirkulasinya sudah kembali lagi secara spontan. Ditandai dengan apa? Nadinya teraba, pasiennya ada respon misalnya, napasnya sudah ada lagi, seperti itu. Intinya nadinya teraba. Ya. Nah, algoritma yang kedua, ketika gambarannya asistol atau PEA. Nah, ini lebih sederhana. Kenapa saya bilang lebih sederhana? Karena di situ tidak ada tindakan defibrilasi dan tidak ada obat amiodaron. Jadi tindakannya hanya RJP saja. Obatnya hanya epinefrin saja. Jadinya pemberian obatnya gimana? Ya epinefrin, no drug. Epinefrin, no drug. Setiap SAS misalnya habis epinefrin ya no drug. SAS lagi masih sama ya epinefrin lagi. SAS lagi masih sama asistol PA, berarti no drug lagi. Terus seperti itu. Selang-selingnya dengan no drug. Kalau tindakannya RJP aja terus. Sampai kapan? Sampai sama tadi ROSC. Atau sebaliknya dinyatakan sudah meninggal misalnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi dari 4 aritmia letal dibagi menjadi 2. Yang satu pada gambaran VT tanpa nadi dan VF, yang satu lagi pada gambaran asistol dan PEA. Jadi bedanya sebenarnya di mana? 2 poin aja yang membedain antara VT-VF dan asistol PEA itu dibedakan oleh 2 poin. 2 poin yaitu DC shock sama amiodaron aja sebenarnya. Simple. Yang ini DC, yang ini enggak. Yang ini amio, yang ini enggak. Udah. Tinggal dibolak-balik aja seperti itu. Jelas ya sampai di sini? Nah, ini dosis obatnya. Ketika kita memberikan obat, nah ini obat-obatan yang diberikan pada gambaran VF dan VT tanpa nadi, yang tadi juga sudah dibahas, ada adrenalin atau epinefrin 1 mg, amiodaron 300 yang pertama, yang kedua 150. Kemudian, kalau tidak ada amiodaron, maka boleh dengan lidokain 1 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan. Dosis ulangannya atau dosis kedua itu setengah dari dosis pertama. Nah, bedanya lidokain bisa sampai dosis ketiga. Nah, dosis ketiga adalah setengah dari dosis kedua. Gitu. Jadi semakin lama semakin kecil. Setelah dosis ketiga, udah nggak ada dosis lagi. Jadi maksimal 3 kali pemberian. Oke. Jadi kalau misal pertama 1 mili, yang kedua ya 0,5, yang ketiga berarti 0,25 gitu. Nah, obat untuk PEA dan asistol apa? Hanya adrenalin dan epinefrin saja. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang paling penting. Penanganan aritmia yang mengancam nyawa adalah obati pasien, bukan monitor. Jadi bukan monitornya aja yang kita fokusin, pasiennya itu yang lebih utama. Jadi klinis pasien. Contoh, misal keluar gambaran VT. Nah, apakah VT harus di-DC shock? Belum tentu. Harus diapain? Cek nadi dulu. Jangan langsung percaya VT ini langsung DC shock. Belum tentu.
Kalau nadinya tidak teraba, baru DC shock dan RJP. Tapi kalau nadinya teraba gimana? Ya enggak. Nah, itu masuk ke tindakan di ACLS dibahasnya gitu. Contoh lagi asistol. Asistol apa yang dilakukan? Langsung RJP? Tentu tidak. Harus dilihat dulu. Ada enggak kabel yang lepas? Bisa jadi kabelnya lepas satu, asistol gitu. Jadi sekali lagi jangan langsung percaya dengan monitor. Cek ke klinis pasien. Oh, asistol. Langsung lihat kabelnya lepas enggak? Oh, enggak. Lihat yang lain, monitornya benar nggak di lead 2. Terus apa lagi? Nadinya juga tetap diraba, teraba atau tidak. Tapi itu dilakukan secara bersamaan, tidak satu-satu. Langsung tim, ada yang cek nadi, ada yang cek monitor, ada yang cek kabel. Gitu ya. Oke. Nah, jadi apa yang akan Anda lakukan pada pasien tersebut dengan yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Berarti tindakan yang pertama adalah tetap 3A, baru masuk ke vomit, yaitu visual, verbal, dan vital sign. Ya, kemudian O-nya, di situ dikatakan pemasangan OPA karena nggak sadar. Kemudian tidak pakai nasal lagi karena ini udah nggak sadar, sudah henti nafas ya, henti jantung ya, bagging. Ya, monitornya pasang EKG ternyata VT, maka apa yang dilakukan? Ya udah, ikuti algoritma pada VT tanpa nadi. Yaitu apa tadi? DC shock, RJP 2 menit, obatnya ada epineprin dan amiodaron. Terus dilakukan. Sampai kapan? Sampai ROSC. Ya. I-nya pasang infus, kemudian algoritma henti nafas dan henti jantung seperti biasa. Jadi kalau di tengah-tengah tiba-tiba berubah asistol atau PEA, ya udah ikuti algoritma asistol dan PEA. Kalau tiba-tiba berubah lagi VTVF, ikuti algoritma VTVF. Dari dua algoritma tadi, yang bedain tadi apa? Nah, yang bedain tadi adalah yang ini pakai DC, yang ini enggak. Yang ini amiodaron, yang ini enggak. Tapi RJP dua-duanya ada. Epineprin juga dua-duanya pakai, gitu ya. Jelas sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi itu tentang gambaran penanganan pada aritmia letal atau aritmia yang mengancam nyawa. Nah, kalau memang belum ada yang ingin ditanyakan, teman-teman nanti bisa bertanya, ya Bapak Ibu bisa bertanya saat di praktikum atau di skill station, bisa juga melalui chat di kita langsung. Jangan lupa ya untuk pantau medsos kami, ada di Instagram kami juga, kemudian juga di YouTube terutama, bisa di like dan subscribe ya di situ, dan juga komen. Kalau memang ada yang mau ditanya, boleh langsung di YouTube kami AGD 118. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.